Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kalimatnya adalah jalan kaki, naik kendaraan atau pincang. Agak gak enak ya. Jalan kaki, naik kendaraan atau pincang. Kita masuk yang mana? Orang hidup itu sebetulnya tidak diam, walaupun dia diam. Jadi kita ini diam, sebetulnya tidak diam. Karena hidup itu hitungannya waktu. Hitungannya waktu. Hidup adalah waktu. Jadi orang hidup dia tidak diam. Sebetulnya dia sedang berjalan karena waktu terus berjalan. Ini orang hidup. Ketika dia diam, waktunya jalan. Ya, jalannya kemana ini? Waktu nggak jalan mundur, tapi waktu jalan maju. Memang menghitung mundur, tapi jalannya maju. Kemana? Ke akhir tujuan. Nah, namanya akhirat. Ke akhir tujuan. Jadi sekali lagi orang hidup diamnya adalah berjalan. Berjalannya menuju akhir tujuan. Dan akhir tujuan adalah namanya akhirat. Nah, akhirat ini ada awalnya. Ada awalnya, ada akhirnya. Sama dengan dunia, awalnya adalah kandungan, kemudian lahir, terus masuk kubur. Maka nanti akhirat ada awalnya. Awalnya apa? Awalnya adalah kuburan. Awalnya adalah kuburan, kemudian kebangkitan, kemudian dikumpulkan, ya, kemudian digiring ke surga atau neraka. Itu akhirnya. Pertanyaannya, lah kita ini sebetulnya ke akhirat naik kendaraan, jalan kaki atau pincang? Maka muncul kalimat dari para ulama, siru ilallah urjan au makasir. Berjalanlah menuju Allah baik dalam keadaan urjan, pincang, cacat kaki, au makasir, atau memang kakinya putus, nggak punya kaki. Walaupun nggak punya kaki, walaupun pincang, jangan diem. Berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngesot, walaupun ngesot. Ngesot itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa yang dipopulerkan oleh suster ngesot. Kalau nggak ada suster ngesot, saya mau jelaskan ngesot itu susahnya luar biasa. Jadi berkat ada suster ngesot, maka kita tahu arti ngesot. Berjalanlah menuju Allah walaupun ngesot, jangan diem, jangan nunggu jemputan, jangan nunggu badannya sehat, karena nunggu kakinya nggak patah atau nunggu nggak pincang baru jalan, itu namanya pengangguran. Nah, kalau orang nganggur nggak menghasilkan apa. Nah, ini akan kita bahas pada malam hari ini. Apa yang kita bahas pada malam hari ini? Judulnya pincang, naik kendaraan atau jalan kaki. Nah, yang pincang itu yang bagaimana? Yang pincang itu ya dia punya iman, dia punya iman, dia punya Islam, dia punya amal soleh, tapi maksiatnya luar biasa. Itu pincang. Nah, kira-kira kita termasuk yang mana ini? Yang pincang atau yang kakinya sempurna? Nah, kalau orang yang nggak punya maksiat berarti sehat, itu dia jalan kaki. Jalankan taat, ninggalkan maksiat, jalan kaki. Lah yang naik kendaraan yang bagaimana? Yang naik kendaraan itu bukan sekedar dia meninggalkan maksiat, bukan sekedar menjalankan ketaatan, tapi sampai sunnah, bahkan adab-adab kesopanan semua juga diamalkan. Ini naik kendaraan, ini cepatnya luar biasa. Berarti orang berjalan ke Allah kalau dibagi jadi 3 itu, 1 punya kendaraan hebat, 2 nggak punya kendaraan ya, tapi kakinya sempurna, yang ketiga cacat. Nah, kita masuk yang mana?
Jujur. Yang cacat atau yang nomor 4? Yang nomor 4 karena cacat akhirnya nunggu nanti kalau saya sehat, mandek ini. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah setidaknya kita masuk nomor 3. Pincang ya, kakinya patah atau putus tapi mau terus jalan. Ya, tapi mau terus jalan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah yang pernah kita dengar dari orang-orang soleh. Jadi ada yang masih kita ingat, kisah yang sering saya ulang-ulang. Perampok yang mimpin perampokan di tengah hutan. Suatu ketika dia lagi pesta merayakan perampokannya. Ada satu orang yang sebelum terjadi perampokan nitipkan emasnya itu banyak sekali dalam kotak peti, dititipkan oleh seorang tua yang rumahnya di luar hutan sebelum masuk hutan. Dan ternyata ketika perampokan terjadi dia selamat. Saat dia mengambil titipannya pulang dari perjalanan ke rumah itu lagi, di rumah itulah lagi ada pesta para perampok. Ternyata orang tua yang dia titipin emas-emas tadi itu adalah pimpinan perampok. Coba bayangkan nih, sama saja nyerah kenapa nih? Perampok nyari emas, nih emasnya dititipkan pada pimpinan perampok. Maka dia heran, pimpinan perampok tadi dilihat khusyuk sholat, yang lain gitaran, makan-makan, minum-minum, yang ini khusyuk sholat. Maka dia nanya sama anak buahnya, itu siapa yang lagi sholat? Orang tua itu, pimpinan saya. Loh, kenapa dia kok sholat? Kan ini waktu duha. Dia lagi sholat duha. Kok gak ikut makan? Kenapa? Ini hari Senin. Dia lagi puasa sunnah hari Senin. Kalau itu bapak atau ibu atau mas, jenengan, anda semua, kemudian menemukan kasus seperti ini, bingung atau gak bingung? Bingung atau gak bingung? Kira-kira protes atau gak protes? Mesti kan ngomong, ayo percuma sholatnya, percuma puasanya. Nyatanya yang mimpin perampokan, percuma dan percuma dan percuma. Betul kan? Maka orang yang satu ini juga ngomong dalam hati, percuma. Ngerampok bahkan mimpin perampokan, sholat sunnah, puasa sunnah, percuma. Maka dia menghampiri pimpinan perampok yang lagi khusyuk zikir ya selepas sholat, mengucapkan salam. Salamnya dijawab. Terus pimpinan perampok tadi mengatakan, sebentar ya mas ya, saya ambilkan titipan kamu yang kemarin. Dia masuk ke rumah, titipan peti tadi yang dibungkus kain itu tidak diotak-atik, tidak dibuka sama pimpinan perampok tadi, dikembalikan. Ini ya, saya kembalikan utuh seperti aslinya. Maka saat itu heran, orang ini heran. Maaf pak, saya mau nanya, iya, bapak gak ngambil ini, gak buka ini? Tidak. Bukankah bapak pimpinan perampok? Iya. Lah kenapa kok gak dibuka, gak dirampok ini? Saya belajar menjaga amanah. Saya belajar menjaga amanah. Kamu titip sama saya, ya saya jaga amanatmu. Ini mau saya kembalikan. Loh, bapak kan pimpinan perampok. Emangnya pimpinan perampok gak boleh ya amanah? Emangnya pimpinan perampok gak boleh ya amanah? Ya juga ya. Masa perampok gak boleh amanah? Amanah kan tugasnya setiap orang. Kenapa bapak ini kok puasa, sholat sunnah? Dijawab, nah, emangnya perampok gak boleh puasa? Emangnya perampok gak boleh sholat sunnah? Ya boleh, tapi kan sia-sia. Siapa bilang? Sia-sia. Kamu yang bilang sia-sia. Isoku iki, bisa saya ya ini, poso Senin Kemis, sholat duha, kalau dikasih amanat saya jaga. Perkara saya masih ngerampok, itulah keburukan saya. Tapi ya bisanya begini, saya ngesot. Siapa tahu ini menjadi perdamaian saya dengan Allah Ta'ala, kemudian Allah memberi saya hidayah sehingga saya bisa meninggalkan perampokan ini, bisa meninggalkan perampokan ini sambil denger, sambil mumet. Ini yang denger ya, karepmu yang penting emasku selamat, ya, ambil emasnya pergi. Beberapa tahun kemudian waktu tawaf di Ka'bah nih, yang titip emas tadi, lihat ada orang di depan Ka'bah itu kok nangis sambil doanya indah, nangis dan doanya indah. Dilihat-lihat kok mirip ya, kok mirip dengan yang pernah dia temui. Maka disamperin, bapak dulu yang mimpin perampokan itu ya? Iya. Kok sekarang di sini ngapain? Mungkin pikirnya sambil ngerampok, tapi umroh ya ngelakoni gitu loh ya. Maka ditanya, bapak ngapain di sini? Maka dijawab, ya ini saya tobat. Kok bisa? Berkat dulu itu saya puasa Senin Kemis, berkat saya itu mau sholat duha, saya jaga amanat, akhirnya Allah beri saya kekuatan untuk tobat.
Itu panjang ceritanya. Yang pengen saya garis bawahi di sini, meskipun dalam keadaan pincang, artinya punya maksiat namanya merampok, orang ini tidak putus asa mendekati Allah. Tidak putus asa mendekati Allah. Berjalanlah menuju Allah, artinya mendekati Allah, ngerayu Allah, mengharapkan ampunannya Allah. Bisanya apa? Loh, bisanya ngesot. Puasa Senin Kemis, duha. Lah kita ini ngerampok? Tidak. Alhamdulillah. Maling? Tidak. Alhamdulillah. Betul betul. Alhamdulillah. Tapi mata ngerampok enggak matanya? Melihat yang haram, merampok dengan matanya. Betul betul. Iya, dengan matanya merampok. Curi-curi pandang itu kan, kalau mencuri-curi pandang namanya mencuri pandang. Sekarang kan bukan curi-curi pandang, terang-terangan merampas ini kan. Namanya rampok pandang nih ya. Rampok pandang. Pandangannya mengambil kemanapun dia mau, dia lihat. Kemudian lisan kita, tangan kita, kaki kita, maksiatnya juga luar biasa. Cuman beda sama perampok tadi, meskipun dia begitu mau poso Senin Kemis. Lalu kita ini ahli pengajian, Senin Kemis abotnya luar biasa. Betul betul. Ya, kita ini ahli pengajian, duha juga kadang kolo kadang-kadang kolo. Kadang duha, kadang zuhur. Duhanya hilang. Ini kita ini. Padahal kita sadar dosa kita banyak. Nah kalau tadi dia ngesot, betul ngesot, sebetulnya kita kan bisa jalan toh, nggak perlu ngesot. Sebetulnya bisa jalan, tapi kenapa? Semangat untuk mendekati Allah ini yang kurang. Semangat untuk mendekati Allah ini yang kurang. Kenapa? Karena kita kurang pengen deket sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara perampok tadi pengen deket sama Allah. Lah yang repot, ada orang yang mendekat sama Allah justru kita komentari, alah percuma. Paling nanti ya begitu lagi, percuma. Seakan-akan kita ini wasitnya yang menentukan nih. Seakan-akan kita juri yang menilai. Padahal itu orang dekat sama Allah yang bisa nilai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah perjalanan menuju Allah ta'ala ini, pincang, jalan kaki, naik kendaraan, silahkan. Nah kalau kita betul-betul mau naik kendaraan, itu ada 4 kendaraannya. Kendaraannya ada 4. Suatu ketika Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu jalan kaki haji atau umroh ya, haji, berangkat haji jalan kaki. Waktu jalan kaki lewat padang Sahara, ada seorang Arab dari dusun, lihat tahu ini Ibrahim bin Adham, orang soleh. Maka ditanya, ila aina ya Ibrahim, wahai Ibrahim kamu mau kemana? Maka dijawab, uridul hajj, saya mau berjalan kaki menunaikan ibadah haji. Maka ditanya sama yang naik onta tadi itu ya, mana kendaraanmu? Haji itu jauh, masa padang Sahara bawa kaki tok dengan jalan kaki, jauh hajinya. Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, lima raqib katsirah walakin lan taroha anta. Saya ini bawa kendaraan banyak, cuman orang seperti kamu nggak bisa melihatnya. Nah, ini kalau ngomongnya sama Mas Roni mesti mikirnya klenik ini. Ya, kendaraan banyak, mungkin ada kuda terbang nggak ketoan ya. Mikirnya mungkin jin ya atau apa gitu. Lima raqib katsirah walakin lan taroha anta. Ya, tapi kamu nggak bisa melihatnya. Maka ditanya sama orang tadi, apa kendaraanmu? Kalau saya nggak bisa lihat, ya tunjukkan apa kendaraanmu. Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, kalau nanti di perjalanan ini saya itu mendapatkan nikmat, maka saya tunggangi kendaraan saya yang namanya syukur. Dapat nikmat, naik syukur. Kemudian kalau nanti di perjalanan ini saya dapat musibah, saya naik kendaraan saya yang namanya apa? Sabar. Naik kendaraan namanya sabar. Kalau nanti di perjalanan ini ternyata saya itu mendapatkan ketentuan Allah, diuji dengan ketentuan Allah, bukan sekedar musibah, yang lebih dari musibah, maka saya akan naik kendaraan yang namanya ridho. Misal kalau musibah mungkin cuma kepleset, ban bocor, itu musibah. Tapi kalau udah judulnya uangnya 200 juta hilang, itu musibah atau di atasnya musibah itu? Di atas musibah. Raqib tu markabar ridho. Ya, saya akan naik kendaraan namanya ridho, ikhlas, ridho, duit hilang gak apa-apa. Motornya diparkir hilang, itu di atasnya musibah itu, ikhlas, ridho, motor hilang gak apa-apa, ridho. Nah kalau waktu dalam perjalanan kok nafsu saya ngajak maksiat, ya saya akan naik kendaraan yang namanya ingat, kalau umur saya tinggal sedikit, mati sudah deket.
Pertanyaan saya, kita ini naik kendaraan macam-macam, sudah punya belum 4 kendaraan ini? Kata orang Arab yang naik onta tadi, ya, sir ya Ibrahim, wahai Ibrahim, silahkan kamu jalan. Sebetulnya kamu yang punya kendaraan, saya yang naik kendaraan ini nggak punya kendaraan. Jadi sebetulnya yang punya kendaraan adalah kamu, sementara saya nggak punya kendaraan. Lah orang hidup harus punya kendaraan ini. Kalau nggak punya kendaraan ini, pasti hidupnya nggak enak. Contoh, kita mulai balik sampai sekarang, dapat nikmat enggak? Dapat. Punya suami ganteng bu, baik hati, nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Udah disyukuri belum pak? Ini ibu udah mensyukuri jenengan sebagai suami belum ini? Suaminya disayang-sayang, udah belum bapak-bapak? Kok nggak berani jawab? Ya, suaminya diladeni, suaminya disuguhi, itu namanya syukur, betul kan? Suaminya dipijetin, ya bu ya. Nah itu namanya syukur. Punya anak, anaknya disyukuri enggak ini? Anaknya dididik, ya, anaknya diajak bercanda, atau anaknya cuma terus dimaki-maki, dimarahin tiap hari. Punya duit, syukur enggak ini? Saya, ini teman-teman di Korea semoga melihat tayangan ini. Saya kan barusan dari Korea, gaya dikit nggak apa-apa ya, barusan dari Korea. Sekali perjalanan saya juga ke Korea, juga ke Hong Kong. Tapi di Hong Kong cuma transit di bandara, sekitar 6-7 jam di bandara Hong Kong. Di Korea itu alhamdulillah saya bisa merasakan musim dingin, minus 4 derajat. Ternyata minus 4 derajat itu nggak dingin kok, cuman mirip es tuh ditampar-tamparkan di wajah gitu. Ya, minus 4 derajat. Biasanya saya lihat salju itu lewat tayangan televisi. Nah ini kemarin lihat salju siaran langsung. Alhamdulillah itu nikmat yang Allah kasih. Berapa jam Beb di Korea? Gak lama. Karena saya rindu sama jenengan-jenengan, jadi saya gak bisa lama-lama. Orang lain pergi ke luar negeri maunya 10 hari jalan-jalan. Saya itu nyampe bandara, naik kereta, naik pesawat lagi, jemput mobil, langsung ke hotel, istirahat sebentar, ganti baju, langsung menuju stadion. Untuk apa? Ceramah. Selesai ceramah balik hotel, duduk sebentar istirahat, kemudian ke masjid. Ngapain? Sholat isya, kemudian ceramah. Dari ceramah sampai jam 12 malam lewat, balik ke hotel. Subuh udah berangkat ke bandara, balik dan seterusnya sampai Solo. Berarti berapa jam itu? Jadi saya itu di Korea, di tempat saya tinggal sementara, tidak sampai itu nyampe sana jam 12, setengah 12 lah, jam 11 siang. Nggak sampai 24 jam. Nggak sampai 24 jam. Padahal kilometernya itu kan jauhnya luar biasa. Perjalanan total pesawatnya kalau dari Solo, Jakarta Korea itu 7 jam, Jakarta Solo 1 jam, 8 jam, kemudian kereta apinya 30 menit, mobilnya 30 menit, 9 jam, pesawatnya 1 jam, 10 jam, belum menunggu di bandara, itu juga butuh waktu kurang lebih 2-3 jam, berarti hampir setengah hari perjalanan. Asik atau gak asik? Nah tapi saya dapat ilmu, ini mau saya share ilmunya malam hari ini, saya suarakan terus biar gak hilang ya. Saya itu heran ya, kenapa di Korea kok banyak TKI itu? Kenapa di Hong Kong banyak TKW? Bukankah pekerjaan di tanah air sebetulnya bisa dan banyak? Tapi kenapa orang kok banyak ke Hong Kong, banyak ke Korea, banyak ke Taiwan? Baru paham saya kemarin. Dan saya kemudian berdecak kagum kepada Allah dan mengucapkan subhanallah, subhanallah, luar biasa Tuhan saya. Luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalau Allah itu ngirim ulama ke Korea, kelamaan tuh nanti Islam tersebar di sana. Jadi ngirim Ustadz Habib Novel dipindah ke Korea, susah. Yusuf Mansur dipindah ke Korea, susah. Lama untuk dakwahnya, Maka biar cepat, Allah kirimkan TKI 70.000 orang taruh di Korea, legal maupun ilegal, total 70.000 orang. Yang legal 40.000 orang taruh di Korea Selatan nih, 40.000 orang. Muslimnya itu mayoritas TKI adalah beragama Islam, tinggal di sana. Ngapain kemudian TKI ini yang agamanya Islam? Kan dia butuh sholat, kan dia butuh majelis ilmu. Subhanallah, teman-teman TKI kemudian membuat paguyuban, kumpulan-kumpulan. Kalau kumpul bacanya surat Yasin, sehingga buat paguyuban Yasinan. Di Korea muncul surat Yasin dibaca di mana-mana, Al-Quran dibaca di mana-mana. Ini lihat cara kerjanya Allah Ta'ala ya. Nah kemudian nih teman-teman nih ngumpul ya bingung, kita mau ngumpul tidak bisa begini terus, harus punya tempat yang menetap. Maka mereka mulai patungan. Untuk apa? Sewa gedung.
Bukan lagi apartemen, sewa gedung yang agak besar gitu. Sewa gedung dijadikan musola. Resmi terdaftar musola tempat ibadah, tapi masih musola karena ngontrak. Sana buat musola, sana buat musola, sana buat musola. Alhamdulillah berdiri 40 musola di Korea Selatan. TKI yang buat. Indonesia gitu loh. Jadi kalau tanya Indonesia ekspor apa, nanti akan saya jawab. Kalau dibilang ekspor tenaga kerja, saya punya sudut pandang yang lain. Ya, punya sudut pandang yang lain. Subhanallah, ternyata ini teman-teman TKI nggak puas nih punya musola 45. Kenapa? Ini kan nanti kontrak habis belum tentu bisa diperpanjang. Maka mereka pun mulai patungan dan patungan. Dari apa? Gajinya dipakai. Alhamdulillah mereka bisa beli bangunan yang cukup luas. Ya, gedung berapa lantai itu? Lantai pertama dibeli. Luasnya kira-kira separuhnya raudhah ini. Musola ini, separuhnya ini. Ya, kurang lebih ya, separuhnya raudhah. Berapa totalnya itu untuk beli satu gedung begitu dan direnovasi jadi musola? Tidak banyak, hanya 7 miliar. Di situ saya berdecak kagum. Berapa sudah masjid yang berdiri? Kan dijadikan masjid tuh, permanen dijadikan masjid. Ya, dari tahun 2000 berapa gitu ya, sampai hari ini 5 masjid. Masjidnya 5, musolanya 45. Siapa yang buat? TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Berdiri masjid. Maka disitu saya bilang subhanallah, hebatnya Allah. Allah nggak ngirim ustadz karena ustadz nggak bisa buat masjid sendirian. Maka kirimkan komunitasnya dulu, buat masyarakat muslim yang banyak, karena di Korea muslim minim. Buat 40.000 muslim masuk misalnya begitu ya, maka langsung berdiri musola, langsung berdiri masjid. Di situ kemudian saya berdecak kagum lagi, subhanallah. Ternyata Allah jadikan saudara-saudara saya yang kerja di luar negeri ini sebetulnya bukan untuk cari duit, tapi diutus Allah Ta'ala untuk menyebarkan agamanya Allah. Dipakai sama Allah untuk menyebarkan Islam. Subhanallah, nikah dengan orang Korea, masuk Islam nih, perempuan-perempuan Korea masuk Islam. Nah sedikit itu, banyak itu. Begitu pula yang di Hong Kong. Ya, yang di Hong Kong mereka sewa tuh banyak apartemen untuk markas majelis ilmu. Yang tadinya orang Hong Kong lihatnya mungkin rok pendek, celana pendek atau celana panjang, ya bebas pakaiannya. Sekarang di Hong Kong kita bisa lihat wanita-wanita berjilbab itu tiap hari keluar di mana-mana. Kenapa? Karena TKW pada berjilbab. Bahkan ada yang pakai cadar. Kalau hari Minggu pada ngumpul, ada yang di alun-alunnya istilahnya itu, Victoria Park, itu memang tempat orang ngapain boleh. Teman-teman kita di situ ada yang latihan rebana, ada yang belajar Iqra hari Minggu tuh. Indahnya luar biasa. Ternyata Allah kirim TKI ini untuk apa? Untuk jadi dutanya Allah Subhanahu wa taala menyebarkan agama Islam. Indah atau enggak indah caranya Allah ya? Indah. Nah, di situ tapi saya dapat tamparan. Nih. Biar semuanya melek nih. TKI jauh di luar negeri. Keluarganya di Indonesia membutuhkan duit, betul kan? Anak ditinggal, istri ditinggal, orang tua ditinggal. Mau menyisihkan uang gajinya untuk membangun masjid. Mau menyisihkan uang gajinya untuk membangun musola. Mau menyisihkan uang gajinya untuk majelis ilmu. Sementara kita di Indonesia, anak dekat, keluarga dekat, orang tua dekat, nyisihkan duit jauh, beratnya luar biasa. Yang nggak punya duit juga berat, yang punya duit yang nggak mikir. Sehingga jumlah masjid itu mestinya loh ya, di Indonesia setahun naiknya 50 kali lipat bisa itu. 100 kali lipat bisa. Kenapa? Muslim di sini kaya. Tapi persatuannya kalah dengan TKI. Punya persatuan yang luar biasa. Bukan nggak bersatu loh ya, tapi kalah dengan semangatnya para TKI yang jauh di sana. Nah ini hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Ini dapat nikmat namanya duit dipakai enggak? Syukurinya apa? Yaitu dermakan, gunakan untuk jalan Allah Ta'ala. Makanya saya bilang teman-teman, beruntung jenengan ini kalau dipakai sama Allah, duitnya dipakai buat bangun masjid. Ini kan luar biasa. Memang betul-betul dibutuhkan itu. Mungkin sekarang nggak terasa, ya nanti berapa tahun lagi akan terasa itu manfaatnya. Siapa tahu ini sudah disiapkan sama Allah nih, orang-orang Korea mau masuk Islam, masjidnya udah ada di TKI yang buat semuanya nih. Kita nggak tahu rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang perlu kita renungkan. Kita kalau dapat nikmat bisa syukur enggak? Itu kendaraan tuh, jalan tadi. Ya udah, kalau jalannya sama ngesot, ya banyak maksiat, jadikan ini mensyukuri nikmat itu kendaraan yang hebat. Kemudian kalau dapat ujian, kira-kira sabar atau gersulo? Gersulo itu apa? Keluh kesah. Sabar atau keluh kesah. Namanya ujian itu sabar tuh gak enak. As-sabru kasibri, murun fi madzaqatih.
Sabar itu seperti buah jadam, ya, jadam pahit rasanya, tapi di badan itu membawa kesehatan dan kesembuhan. Memang yang namanya sabar gak enak, dioperasi itu ya sakit, tapi suruh sabar. Minum obat pahit, ya sabar. Sabar gak enak. Orang kalau nanti sabarnya dilatih, nanti lama-lama dia bisa ridho, puas, ikhlas menikmati itu. Ya, puas, ikhlas menikmati. Seperti seorang kekasih dicubit sama kekasihnya, sakit atau gak sakit? Sakit kan? Cetot, sakit. Saya mau nanya, sabar atau ridho? Hah? Sabar atau ridho? Kalau sabar itu kesakitan dan nahan marah, nahan sakit, itu namanya sabar. Tapi kalau dicubit sama pasangannya nih, yang mencintai dan dicintai, itu sabar atau minta lagi? Ridho kan? Loro tapi loro lagi sama gue ya, betul kan ya? Sama senyum, ridho, gak apa-apa, mbok cubit gak apa-apa. Lah kita dicubit sama Allah, sabar atau ridho? Ojo gaya. Ridho. Mau kita ini model sabar aja belum bisa. Latihan dulu sabar, nanti naik makom ridho. Kalau udah bisa ridho, ini kendaraannya top, ini luar biasa nih. Dio apa no, sabar ridho, sehingga jalannya enak. Nah kalau udah begitu, nanti bisa naik kendaraan cepet nih. Kenapa? Karena orang yang masih banyak maksiat, ya, banyak dosa, asal jalannya benar, jalannya sama, itu nanti orang-orang soleh kan lihat, loh kesian dia. Seperti misalnya, saya kenal jenengan semua, saya naik mobil jenengan kok bannya bocor, tapi jenengan nuntun, kan saya lihat. Kalau jenengan parkir di pinggir jalan kan saya nggak tahu tuh, oh mungkin lagi nongkrong, kan begitu ya. Tapi kalau bocor dituntun, kan saya tahu ini bannya bocor atau bensinnya habis. Kira-kira saya tin tak ceproti, atau kemudian saya parkir, kira-kira saya loh ini saya tinggal atau saya mandek? Oh jenengan semua teman dekat kan ya, mandek atau gak mandek? Mandek parkir, ada apa ya? Saya akan ngomong, ya udah motornya titipkan saja, jenengan ikut saya, tak anter. Enak atau gak enak? Enak, nyantai, enak sampai. Lah begitu kalau kita mau jalan ngesot, dosa banyak, tapi mau jalan di jalan yang seharusnya ditempuh, mau ke majelis, mau sholat, ya walaupun kondisinya apapun, nanti orang-orang soleh lihat, sakno ini pengen dekat sama Allah, tapi kok yoreget men yo, beletok awak ini, badannya beletok semua, kotor semua. Akhirnya apa? Diangkut semua orang soleh ini, ayo masuk, dinaikkan mobilnya, ya, diajak ke tempat yang bersih, kolam renang di Gurno situ ya, biar bersih, nggak sadar tiba-tiba udah sampai tujuan, tanpa repot, tanpa ruwet. Kenapa? Digendong orang soleh. Yang digendong orang soleh. Nah itu kuncinya. Siru Allah urjan au makasir. Jangan sampai tidak mau jalan. Pokoknya usahakan jalan semaksimal mungkin dan semampu mungkin. Ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Memang tidak panjang ya, singkat, padat, tapi mudah-mudahan hikmahnya bisa dipetik. Nah kira-kira mau jalan atau mau nganggur? Jalan tuh ya tenanan, ngesot ya tenanan. Ya, walaupun apa saya ini bukan lagi ngesot, saya di bawahnya ngesot. Lemah gitu, untuk soal akeh. Tapi alhamdulillah saya syukuri. Alhamdulillah kok saya dikasih tugas sama Allah ngurusi begini. Ya kan? Ini kan Allah ngasih nih. Ya tinggal saya tenanan sungguh-sungguh. Maka saya bilang sama teman-teman saya, kalau kamu dikasih seperti ini kamu gak tenanan, nanti dicabut karepmu loh. Dicabut nikmatnya itu naudzubillah min dzalik, kamunya maksudnya. Kamunya dicabut nikmatnya naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, nanti ditambah sama Allah. Ditambah nanti tugasnya ditambah. Allah ngasih tambahan tuh tugas. Nah kalau dikasih tambahan tugas berarti naik pangkat atau gak naik pangkat nih? Naik pangkat. Asal kita sungguh. Pip, dosa saya banyak, lah banyak. Gara-gara dosa muakeh nih. Gara-gara dosa kita ini masih banyak, ya ayo kita seperti ini, jalan terus. Jangan minder dengan kondisi banyak dosanya. Jangan minder. Yang penting jalan. Nanti kan ada yang bersihkan, nanti ada yang ngangkut, nanti ada yang bawa ke tempat yang enak. Asal kita mau sungguh-sungguh jalan, ya. Semoga itu barokah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca sembari kita niatkan kesembuhan untuk yang sedang sakit, di antaranya untuk Bapak Nurul Gholam, ya, dan semua yang punya hajat. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah
وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.